Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kali video ini kita akan membahas tentang negara-negara yang mendukung Zionis Israel. Saudaraku yang beriman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain Amerika Serikat, negara yang juga sangat mendukung penindasan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina adalah Jerman. Saking dukungannya, Jerman juga melegalkan pembunuhan warga Palestina lantaran mereka memberi bantuan berupa persenjataan perang untuk digunakan oleh Israel. Yang tak masuk akal, ada satu alasan mengapa Jerman membantu Israel melawan pasukan Hamas di Palestina. Lantas, apakah alasan Jerman yang tak masuk akal itu? Dan senjata apakah saja yang diberikan kepada Zionis Yahudi? Tetap tonton video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Jerman dan Yahudi adalah dua kata yang memiliki hubungan erat. Dalam catatan sejarah, satu di antaranya bukti yang tak bisa dilupakan. Sekalipun sehari lagi manusia akan menemui kiamat adalah peristiwa Holocaust atau pembantaian bangsa Yahudi oleh pemimpin Jerman kala itu, Adolf Hitler. Bagi kalian yang belum tahu, Holocaust merupakan penganiayaan dan pembantaian sistematis terhadap 6 juta orang Yahudi di Eropa yang dilakukan oleh rezim Nazi Jerman beserta para sekutu maupun kaki tangannya. Peristiwa Holocaust sendiri bukanlah seperti peristiwa pembantaian 6.000 ulama yang dilakukan oleh Amangkurat I hanya dan dalam semalam. Akan tetapi Holocaust adalah penindasan dan pembantaian yang berlangsung sekitar 12 tahun, dimulai pada Januari tahun 1933 ketika Adolf Hitler dan Partai Nazi terpilih sebagai pemegang kekuasaan di Jerman, dan berakhir pada Mei tahun 1945 ketika kubu sekutu mengalahkan Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Bisa kalian bayangkan, selama 12 tahun lamanya orang-orang Yahudi di Eropa hidup dalam ketakutan. Tak heran jika para ahli sejarah terkadang menyebut tragedi Holocaust sebagai saus, yaitu kata Ibrani yang berarti malapetaka. Bagaimana tidak ketika menjadi pemegang kuasa di Jerman, Nazi tak sementara serta merta melakukan pembantaian secara massal. Awalnya mereka menggunakan pemerintahan untuk menyasar dan menyingkirkan kaum Yahudi dan dari negara Jerman. Setelah itu, doktrin anti-sistematisme atau benci terhadap Yahudi disebarkan kepada seluruh warga Jerman maupun Eropa. Dikutip dari Ensiklopedia Holocaust, setidaknya ada beberapa cara yang digunakan oleh Nazi Jerman untuk membuat orang Yahudi di negaranya menderita. Pertama, diskriminasi Nazi, hukuman dengan cara disiksanya, undang-undang anti-sistematis. Kedua, semua orang Yahudi diberi rencana untuk membuat diri mereka mudah didiskriminasi. Ketika tempat jualan, tempat tinggal, bahkan tempat ibadah orang Yahudi dirusak. Keempat, harta benda orang Yahudi disita, dicuri, dan dijarah. Kelima, menahan orang Yahudi di tempat tertutup seperti di kamp konsentrasi dan kamp kerja paksa sehingga banyak yang meninggal karena kelaparan, penyakit, dan kondisi tidak manusiawi.
lainnya, puncaknya penganiayaan Nazi terhadap kaum Yahudi semakin tanpa ampun setelah pemimpin Nazi yaitu Adolf Hitler membuat sebuah rencana yang dikenal dengan Final Solution to the Jewish Question atau solusi akhir untuk persoalan Yahudi selama 5 tahun. Rencana tersebut dijalankan oleh pemerintahan Nazi mulai dari 1941 hingga 1945. Setiap orang Yahudi di Eropa dibunuh tak ubahnya seperti kejahatan negosiasi genosida. Pasalnya sebagai bagian dari rencana Final Solution, Nazi Jerman juga melakukan pembantaian massal dalam skala yang belum pernah terjadi sebelum. Ada dua cara yang digunakan Nazi Jerman untuk membunuh Yahudi secara massal. Pertama, unit pasukan Jerman melakukan penembakan massal di pinggiran desa, kota kecil dan besar, dan seluruh wilayah Eropa Timur. Kedua, tentara Nazi membuat para kaum Yahudi mengalami sesak napas menggunakan gas beracun yang paling tak masuk akal. Setelah Jerman membantai 6 juta Yahudi di Eropa pada abad 19, di saat sekarang ini ketika Israel mendapat serangan dari Hamas, Jerman justru menawarkan bantuan kepada Israel yang penduduknya jelas-jelas kebanyakan merupakan kaum Yahudi yang lari dari Eropa. Hal tersebut disampaikan oleh Kansel Jerman bernama Olaf Scholz bahwa Jerman memiliki tanggung jawab sejarah terkait keamanan Israel. Scholz menyebut jika tanggung jawab tersebut disebabkan oleh peristiwa Holocaust yang dilakukan Jerman pada tahun 1940-an. Bahkan Olaf Scholz juga berjanji akan ikut memberi hanguskan Hamas. Terbukti dilansir dari Imam CNBC pada tanggal 11 Oktober atau 4 hari setelah operasi Badai Al-Aqsa, Jerman telah memberi izin kepada Israel untuk menggunakan 2 drone tempur jenis Heron TV sebagai bentuk serangan balasan terhadap kelompok pejuang Hamas. Sehari setelah 2 drone tempur Jerman digunakan untuk membantu Israel di hadapan parlemen federal Jerman, Scholz juga mengaku telah meminta Perdana Menteri Israel berjanji Benjamin Netanyahu untuk memberitahu apa saja yang dibutuhkan kepada Jerman. Selain itu, Menteri Pertahanan Jerman bernama Boris Pistorius juga mengaku bahwa Israel telah meminta amunisi kapal perang, namun permintaan tersebut sedang diskusikan oleh pemerintah Jerman. Yang pasti, Scholz menyebut bahwa telah ada puluhan ribu warga Jerman yang berdemonstrasi mendukung Israel. Memang tak bisa dipungkiri, Jerman abad modern tak jauh berbeda dengan Amerika Serikat atau negara-negara Eropa yang memiliki standar ganda dalam menyikapi isu-isu hak asasi manusia. Buktinya dengan lantang mereka begitu berkoar-koar menyuarakan isu emansipasi wanita, kesetaraan gender, dan kebebasan berekspresi. Akan tetapi di saat mereka mendapatkan suatu negara yang hukum atau aturannya tak sejalan dengan keyakinannya, mereka akan berkoar-koar di media bahwa negara ini menganut ajaran konservatif atau negara ini penduduknya tak open-minded. Hal itu pernah diungkapkan Menteri Luar Negeri Qatar bernama Muhammad bin Abdurrahman Al-Thani saat Piala Dunia Qatar. Menurut Al-Thani, pihaknya tak terima jika Jerman menerapkan standar ganda dalam melihat Doha sebagai penyelenggara
ajang sepak bola dunia kala itu. Altoni juga mengatakan standar ganda Jerman terlihat karena mengkritik keras catatan HAM Dohan dan menilainya tak pantas bagi Qatar dipilih sebagai tuan rumah. Tetapi di sisi lain Jerman juga tetap membangun kerjasama dengan energi dan investasi yang baik-baik saja dengan Qatar. Kasus paling terbaru dan paling parah dari sikap standar ganda Jerman terlihat ketika negara yang jauh pro dengan LGBT itu menghentikan sementara bantuan pembangunan ke wilayah Palestina. Kebijakan itu dilakukan sebab pemerintah Jerman akan meninjau secara menyeluruh terhadap bantuan mereka untuk Palestina setelah terjadinya serangan mendadak kelompok Hamas. Dikutip dari detik.com, bantuan yang dihentikan sementara itu mencakup bantuan untuk proyek desalinisasi, ketahanan pangan, dan penciptaan lapangan kerja yang jumlahnya mencapai 125 juta euro atau setara dengan 2 triliun. Anehnya, seperti yang telah kalian simak sebelumnya di atas, Jerman memutuskan untuk menghentikan bantuan kepada warga Palestina karena justru rela menggelontorkan bantuan sebesar-besarnya apapun nilainya dan dalam bentuk apapun kepada Zionis Israel. Padahal sudah bukan rahasia lagi, Palestina yang paling banyak menelan kerugian selama konflik dengan Israel sebagai pembantaian Yahudi dalam tragedi Holocaust. Harusnya Jerman standar bahwa Israel saat ini tak jauh berbeda dengan negaranya ketika di bawah kekuasaan Nazi. Apatah lagi dilansir dari Imam The Telegraph, Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberi peringatan kepada Israel lantaran Zionis Yahudi di negara tersebut ingin melakukan pengepungan total terhadap rakyat Palestina di Gaza. Persis dengan strategi Nazi Jerman saat mengepung Leningrad pada Perang Dunia I. Bahkan menurut Putin, serangan darat Israel ke Gaza akan menyebabkan jumlah korban sipil yang benar-benar tak dapat diterima oleh dunia internasional. Dengan adanya dukungan Jerman kepada Israel, kita bisa melihat bahwa negara yang banyak diagung-agungkan oleh karena kecerdasannya, para ilmuwan dan kecanggihan teknologinya, ternyata belum membuat pemerintahnya lebih peka terhadap isu-isu kemanusiaan. Saudaraku yang beriman, menurut kalian apakah kalian setuju jika Jerman memang selalu berstandar ganda dalam hal isu kemanusiaan? Wallahualam bissawab. Terima kasih saudaraku yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan doa untuk semua saudara-saudara kita di Palestina agar mereka dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala dan para pejuang-pejuang di Palestina memenangkan semua perjuangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.